Kami persilakan Ibu Dr. Suwani untuk menyampaikan sekapur sirih, sepatah kata untuk memperkenalkan Pastor Elis Handoko. Mari Ibu. Terima kasih Ibu Minar yang terkasih. Selamat malam semua sahabat Devosan LPL, terutama Ibu Regina. Selamat malam Ibu. Selamat malam Romo Elis. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Romo, saya diminta memperkenalkan Romo. Romo, saya rasa ini Ibu Minar, saya rasa ini bukan suatu kebetulan, tapi asal dorongan Roh Kudus lah ketika saya memberikan nomor HP Romo Elis. Dan juga saya selalu minta izin untuk kepada Ibu Regina. Dan kemudian apa yang terjadi, saya rasa kehendaknya lah yang sehingga Romo ada di sama-sama kami di sini untuk memberikan pengajaran. Romo Elis Handoko adalah Romo Paroki, Romo Rekan ya Romo ya. Tapi beliau telah memberikan pengajaran yang luar biasa kepada kami, kelompok Kerahiman Ilahi, Uskupan Agung Palembang, dalam 2 sesi. Jadi ada 2 sesi berturut-turut selama 4 minggu. Dan Romo Elis membawakannya dengan sangat sederhana, dengan sangat indah. Romo Elis mengatakan bahwa Romo sangat terinspirasi dengan Paus Francis. Kita sekarang Bapak Suci, bagaimana dengan kata-kata, dengan quotes-nya itu akan membawa kita menghayati bagaimana Allah kita dalam hidup sehari-hari. Dan saya pikir Romo, kami juga rindu hari ini pada sahabat-sahabat LPL untuk mengenal Allah, Bapa kita yang Maha Rahim dalam hidup sehari-hari. Silahkan Romo. Terima kasih Ibu Minar. Saya kembalikan kepada Romo Elis. Terima kasih Ibu Dr. Suwani untuk kata sambutannya bagi Pastor Elis Handoko. Dan sekarang waktu dan tempat telah disiapkan untuk Romo Elis. Silakan Pastor. Ya, terima kasih Ibu. Bentar, saya mau share. Nah, teman-teman terkasih, selamat malam semuanya. Untuk permenungan pada malam hari ini, saya mengambil inspirasinya dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 8. Ya, saya bacakan sebentar. Ketika itu, Yesus sedang mengajar murid-muridnya, katanya, "Dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudaraku terkasih, tentu suatu yang sangat membahagiakan buat saya gitu ya. Apalagi tema yang mau saya bawakan malam hari ini adalah inspirasinya dari bacaan Injil hari ini yang saya fokuskan di 2 ayat tadi. Mengapa ini menjadi saat rahmat untuk saya? Karena saya sangat bersyukur itu ya. Karena saya saat ini berada di tengah-tengah para pendoa. Anda semua itu ya. Karena sejauh saya mendengar LPF ini setia dengan doa bahkan setiap malam. Berkumpul 80 hingga 100 lebih ya orang
aneka daerah. Saya menjadi diteguhkan, ini menjadi saat berkat buat saya begitu ketika menerima tawaran untuk hadir dan sharing ya, sharing rohani demikian. Mengapa? Karena dengan masuk ke komunitas Anda, ke ruang Anda, saya menjadi bersyukur karena apa? Karena saya tahu lagi ya bahwa pendoa untuk saya atau pribadi-pribadi yang mendoakan saya ketahui bertambah lagi. Maka saya merasa lebih tenang lagi, apalagi malam hari ini saya berada di tengah-tengah para pendoa. Maka ya aman-aman saja itu. Dan perjalanan hidup ya seperti itu. Maka terima kasih untuk berkat yang Anda bagikan itu ya. Lebih saya terberkati ada di antara Anda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai tema. Yang huruf besar saya tulis jangan bertele-tele. Dengan imaji atau ilustrasi ruang kosong, tapi menghadap ke semesta yang sedemikian indah begitu. Lalu di atas ada teks kecil yang sebenarnya adalah judul besarnya. Kebalik ya, memberi ruang bagi roh. Ajaan Yesus untuk tidak bertele-tele ini sekaligus sebuah ajaan untuk kita, itu ya, untuk lebih hening, untuk memberi ruang bagi roh, begitu. Dan saya berharap begitu, semoga saya pun dalam memberi renungan ini tidak terlalu bertele-tele, begitu ya. Semoga. Nah, saudaraku terkasih, di tengah kehidupan kita itu ada aneka kegaduhan, gitu ya. Baik secara eksterior maupun interior kehidupan kita itu ya sehari-hari, apalagi di masa pandemi ini. Eksterior itu apa? Misalkan HP, berita, televisi, sirene, ini itu, ambulans sekarang banyaklah dan lain sebagainya. Banyak aneka hal. Lebih-lebih di era medsos ini ya, pandemi ini, sehari saja berapa informasi yang berseliweran. Terbaca semua tidak. Sempat kita mengambil sesuatu tidak dari sana. Itu ya, dunia kita yang gaduh di tengah-tengah kita. Belum lagi dari sisi dalam kehidupan kita sendiri juga ada kegaduhan interior. Tumpuan-tumpuan pekerjaan, permasalahan-permasalahan dan lain sebagainya. Tuntutan ini itu, apalagi di masa kesulitan semacam ini. Nah, ini menyeruak betapa kita menemukan dunia sekitar kita itu begitu gaduh, gitu ya. Maka ketika saya mendengarkan sabda Yesus jangan bertele-tele, yang saya ingat ini, memberi ruang bagi roh. Bagaimana akhirnya kita di tengah situasi yang ada tetap memberi ruang itu. Nah, saya pernah mengutip dalam sebuah tulisan gitu ya di buku Cara Belajar Hidup ala Pope Francis gitu ya. Itu apa yang ditulis oleh Jack Canfield dan Mark Victor dalam bukunya The Aladdin Factor. Dia menyebut bahwa sehari saja itu ya ada sekitar 600.000 pikiran itu masuk dalam diri kita. Bisa dibayangkan gitu ya. Betapa kita lebih-lebih saat ini itu berada di dunia, di tengah dunia yang gaduh. Itulah realitas kita. Itu. Kalau kita abai, ya lelah. Kadang-kadang juga kok segini. Kita juga nggak ngerti mau merespon bagaimana. Nah, di tengah aneka kegaduhan, maka ada seruan jangan bertele-tele dan diajak untuk memberi ruang bagi roh. Akhirnya kita mau bertanya dalam permenungan ini ya. Lalu bagaimana akhirnya kita belajar untuk memberi ruang bagi roh di tengah dunia kita yang gaduh. Nah ini ya. Lalu bagian ketiga saya mau menyinggung soal doa. Karena Yesus hari ini omong soal doa. Doa yang mau saya singgung dalam permenungan ini ya
Pertama adalah doa itu sendiri seperti yang kita lakukan tadi, doa dalam ruangan. Doa ya berdoa gitu ya. Berdoa sungguh itu ya di sebuah ruangan. Lalu yang kedua adalah doa sebagai alur hidup harian yang sungguh-sungguh mengalir begitu. Artinya alam kesadaran hening gitu ya dalam sehari-hari begitu. Nah, ini. Maka nanti ketika saya menjelaskan hal ini, ada dua hal itu yang coba mau saya ajak untuk Anda lebih-lebih. Akhirnya dalam ruang doa kita, bagaimana lalu kita belajar untuk memberi ruang bagi roh. Sehingga kendati dunia kita gaduh, kita tetap mampu atau diberi kemampuan, diberi kapasitas untuk mendengarkan bisian-bisian Allah yang kadang-kadang berseru lirih di tengah kegaduhan yang ada. Maka kita butuh hening. Itu. Nah, saudaraku terkasih, tadi dikatakan begitu ya, doamu jangan bertele-tele. Janganlah bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Begitu. Padahal dalam Injil tadi dikatakan Allah kita itu Bapa yang tahu sebelum kita mengatakan sesuatu kepadanya. Terkait hal ini, teman-teman terkasih, saya mau mengambil quotes yang diberikan oleh Bapak Suci gitu ya, bahwa beliau mengatakan doa mestilah menjadi sebuah pengalaman yang membuka jalan dan mengantar pada sikap penyerahan diri. Ketika kita tidak hanya fokus pada kata-kata, rumusan-rumusan yang banyak, atau hanya sekadar meluncurkan, bertele-tele itulah istilah Yesus tadi itu ya. Dan kita lebih fokus pada keadaan diri yang menghayati Allah hadir dan menyerahkan diri, maka di situ ada sikap kita yang berserah. Kita yakin Allah hadir, maka kita hanya bilang, Pak Allah, inilah aku. Nah, karena apa? Kita yakin Allah tahu, Dia adalah Bapa yang tahu sebelum kita mengatakan segala sesuatu. Maka kita perlu menyadari kehadirannya, menyadari kita hadir di hadapannya. Gitu ya. Maka harus sampai pada jalan untuk sungguh-sungguh penyerahan diri itu. Tidak hanya omong, bahkan bingung sendiri gitu ya. Itu. Doa menjadi saat bagi kita untuk secara utuh menyadari diri berada dalam kehadiran Allah. Ini sudah saya singgung tadi. Disitulah dialog terjadi, proses mendengarkan dan transformasi. Nah, dalam komunikasi sehari-hari pun begitu ya, kita tidak hanya cukup omong, tidak. Tapi ada saatnya kita mendengarkan. Justru ketika kita berani mendengarkan, disitulah hal-hal baik masuk, lebih mudah masuk dalam diri kita. Kebaikan-kebaikan Allah mudah kita pahami. Dan ketika kita membuka diri dan membiarkan Allah menerangi dengan sabdanya, dengan kebajikan-kebajikannya, dengan keutamaan-keutamaannya, disitulah terjadi dalam diri kita proses transformasi. Proses perubahan ke arah yang lebih baik. Begitu. Ya. Nah, maka saudaraku terkasih, begitu ya, terkait hal seperti ini dalam hidup atau laku doa kita, sikap kita dalam berdoa, akhirnya kita berharap agar doa karena transformatif gitu ya, maka ia harus kita alirkan atau harus kita bawa dalam alur hidup sehari-hari. Tidak berhenti di ruang doa. Itulah doa yang penyerahan diri. Ketika dialog terjadi, ketika kita mau mendengarkan, menjadi proses transformasi di dalam hidup. Maka perlu dialirkan keutamaan-keutamaan doa kita alirkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Anda tiap malam berdoa, berkumpul, lalu mendengarkan sabda. Disinilah gilirannya esok hari mengalirkan, membawa itu semua dalam hidup sehari-hari. Itu. Nah, kembali saya mau
menghadirkan apa yang pernah dikatakan oleh Paus Fransiskus itu ya. Namun sebelum itu saya mau bertanya pada Anda. Coba bayangkan ya, apa akibatnya bila Anda membiarkan kegaduhan itu terjadi terus-menerus, baik kegaduhan eksterior tadi maupun yang interior. Apa yang akan terjadi? Kita kurang bisa mendengarkan. Kita biasanya kalau orang kecapean, kelelahan, atau karena banyak hal tersimpan dalam diri kita cenderung sensitif, udah emosi begitu, respon kita cenderung reaktif begitu ya. Terus juga sulit memahami orang lain. Terus kemudian karena kita kurang bisa mendengarkan, maka hal-hal baik di sekitaran kita juga seringkali kita abaikan begitu. Nah, akhirnya disinilah hati menjadi tertutup, hati menjadi mengeras, hati menjadi membatu. Kalau sudah terjadi demikian begitu, maka Allah yang mau berpesan pada kita melalui peristiwa-peristiwa sehari-hari, melalui kebutuhan sesama kita, melalui kesalahan orang lain mungkin, melalui mungkin kegagalan dan lain sebagainya, baik diri kita maupun orang lain, kita kurang bisa mendengarkan pesannya, kebajikannya. Karena apa? Karena kebajikan Allah, keutamaan Allah dalam hidup sehari-hari itu suaranya itu hanya lirih. Allah tidak teriak-teriak atau tidak langsung menunjukkan ini loh, begitu tidak. Kadang-kadang itu sering terjadi itu ya. Tapi justru Allah hadir, Allah menunjukkan kebajikannya itu melalui aneka hal. Hal-hal sepele, hal sederhana, lalu kesalahan orang lain, lalu bagaimana kita harus memaafkan. Nah, melihat tadi doanya membungkuk untuk memahami kesalahan orang lain. Nah, ini ya. Ini menjadi tumpul kalau kita tidak memperhatikan. Maka Bapak Suci berpesan ya, semoga kita berusaha untuk mendengarkan dan hening sehingga kita memiliki ruang untuk menemukan keindahan Tuhan. Ini yang terpenting, saudaraku terkasih. Ya, kalau tadi kita omong tentang berdoa di ruang doa, taruhlah begitu ya, doa kultis, doa ritus begitu ya. Lalu itu dibawa dalam ruang-ruang kehidupan sehari-hari. Dan semoga dengan doa yang dialirkan dalam keseharian kita semakin memiliki kepekaan dalam mendengarkan dan menemukan keindahan Tuhan justru dalam peristiwa dan pengalaman hidup sehari-hari. Ini yang terpenting ya. Maka sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah supaya kita mampu memiliki ruang itu tadi dan menemukan keindahan Tuhan di tengah kehidupan yang sedang gaduh ini, taruhlah begitu ya. Lalu caranya bagaimana agar kita bisa memberi ruang bagi roh dalam hidup sehari-hari? Nah, yang pertama seperti diajarkan Yesus tadi dengan doa. Tentu doanya yang tidak bertele-tele itu ya. Nah, Anda sudah punya modal itu. Saya sangat bahagia sekali berada di tengah-tengah Anda. Lalu yang berikut, ini. Setelah doa, seperti yang diajarkan tadi, tidak bertele-tele di ruang doa, di ruang seperti ini yang kita lakukan hari ini, adalah membawa yang didoakan tadi. Maka yang kedua adalah memelihara saat hening itu ya, dalam hidup sehari-hari begitu. Nah, maka ilustrasi yang saya berikan di sini ini pengalaman real saya gitu ya. Saya pernah melakukan ziarah jalan kaki 12 hari begitu ya di Spanyol. Ke makam Santo Yakobus Rasul beberapa tahun lalu, 2011 kalau tidak keliru, atau 2010, saya lupa persisnya. Nah, buat saya ini menjadi pengalaman rohani yang banyak mengubah atau mentransformasi cara pandang dan hidup saya sebagai imam dan sebagai manusia biasa begitu ya. Artinya mendengarkan
atau menemukan keheningan di tengah kerontangnya perjalanan. Karena lapar, haus, panas, gitu ya, capek, lelah, dan lain sebagainya, cedera, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana menemukan itu? Menemukan keheningan, menemukan roh, menemukan makna. Akhirnya dari sana keutamaan-keutamaan Allah, kebajikan-kebajikan Allah ditawarkan. Memang ketika mengalami perjalanan itu ya lelah, sakit, cedera, dan lain sebagainya. Tapi setelah saya merenungkannya kembali, ada aneka hal yang diubah oleh Allah. Nah, maka yang terpenting adalah memelihara saat hening itu tadi. Artinya apa? Artinya bahwa meskipun kehidupan kita sehari-hari, kita bekerja, ini itu berhadapan dengan aneka hal, kita mesti memberi ruang bagi hati kita untuk mengalami ketenangan. Begitu. Dan akhirnya lalu bagaimana dari sana kita bisa menemukan sungguh ruang yang hanya ditinggali oleh Allah sendiri. Itu. Meski di tengah kesibukan, di tengah perjalanan begitu, kita mesti memiliki kepekaan akan hal itu. Lalu bagaimana ini dipelihara atau dikonkretkan? Kalau saya pribadi itu kebetulan saya tidak rajin banget dalam doa, taruhlah secara doa kultis gitu ya, bahwa yang standar harian berjalan iya, ekaristi iya, brevir iya, dan adorasi iya. Nah, itu menjadi modal. Lalu saya juga karena saya memahami, apalagi saya bekerja harian, saya banyak berhadapan dengan naskah begitu, menulis dan lain sebagainya. Saya butuh ruang hening untuk hidup saya. Kalau saya hanyut dalam kegaduhan, saya sadar seperti akibat yang tadi saya ceritakan itu ya. Maka saya memfasilitasi bagaimana kalau saya punya kebiasaan minimal sehari saya itu punya waktu minimal 10 menit atau berapa menit itulah ya untuk diri saya sendiri. Setelah misa biasanya saya bikin kopi lalu pergi ke kebun, duduk di sana, ngopi, hanya melihat tanaman atau menyapa tanaman dan lain sebagainya. Terus beberapa setelah saya kerja duduk 2 jam atau berapa jam, ketika sudah nggak muncul inspirasi atau ide apa lagi, saya keluar jalan, membiarkan tubuh saya disapa oleh matahari dan lain sebagainya, bolak-balik, lalu sambil peregangan dan lain sebagainya. Ini membuat ruang, ya, hening untuk diri, karena saya butuh. Dan saya tidak mau hanyut di ruang-ruang gaduh yang memang ya kehidupan ya sekarang lebih sedang gaduh macam ini begitu ya. Nah, ini tentu sangat menguntungkan lebih-lebih untuk kita yang taruhlah ya memang kita butuh. Itu butuh kita. Kalau tidak kita akan hanyut gitu ya, dalam kegaduhan dan akhirnya membantu itu tadi. Nah, saya pernah mengutip dalam satu tulisan di buku Hidup itu Singkat Pikniklah itu ya, ini coba Anda lihat ya, rahasia keheningan. Itu pertama itu momen untuk berpikir. Ini secara psikologis itulah ya, secara umum itu ya. Dalam kesendirian kita bisa memahami diri kita sendiri, berhadapan dengan sifat-sifat negatif diri dan menyadarinya. Ini ruang untuk berkreasi. Saat santai dan menemukan kedamaian. Waktu untuk merefleksikan apa yang telah kita lakukan dan belajar darinya. Mengisolasi dari pengaruh-pengaruh luar, membantu kita untuk menemukan suara diri kita yang sesungguhnya. Ini kesejatian, begitu ya. Keheningan membantu kita untuk menghargai hal-hal kecil yang sering lenyap ditelan kebisingan hidup. Nah, ini. Akhirnya apa? Ya, secara fisik kita diuntungkan, secara ragawi gitu ya. Tapi secara batin kita juga diperteguh. Akhirnya apa? Ini kita perlukan sungguh agar
Ya, kita memiliki ruang untuk menemukan keindahan Tuhan dalam setiap jerih lelah kehidupan sehari-hari. Karena kalau tidak kita hanyut, malam capek, kurang bisa akhirnya sulit tidur karena capekannya bukan hanya capek fisik tapi capek pikir, lelah pikir gitu ya istilahnya, begitu. Selanjutnya apalagi, nah ini saya mau ngajak Anda untuk belajar dari metode yang digunakan Paus Fransiskus itu ya. Dia punya satu kebiasaan ya, doa pagi. Saya ingin menjalani hidup dengan rendah hati, tapi saya harus menegaskan saya selalu dicintai oleh Allah. Yang penting ini, pengalaman dicintai oleh Allah. Dia mengangkat saya ketika saya jatuh di jalan, dia menolong saya melewati ini semua, khususnya pada saat-saat terberat dalam hidup dan saya belajar. Ini ya, belajar saat masalah itu ya. Kadang-kadang ketika saya harus menghadapi masalah, saya membuat keputusan keliru. Saya berlaku buruk dan saya harus kembali lalu memohon maaf. Semua ini membuat saya lebih baik, sebab ini membantu saya dalam memahami kesalahan orang lain. Ini doa yang tidak bertele-tele. Kesadaran setiap pagi yang dialami oleh Bapak Suci, begitu yang menjadi metodenya. Yang pertama-tama menyadari diri dicintai oleh Allah, termasuk dalam peristiwa jatuh bangun dalam konteks hidup sehari-harinya. Dalam konteks ketika dia melakukan kesalahan, entah sengaja atau tidak sengaja, begitu ya. Lalu belajar untuk meminta maaf, mengakui dengan kerendahan hati, supaya apa? Supaya akhirnya memang muncul damai dan rekonsiliasi, lalu disitulah dia bertumbuh, berkembang. Dan akhirnya kita melihat sendiri, Bapak Suci sedemikian peka dengan apa yang dialami oleh orang-orang kecil di sekitarnya. Nah, disinilah ya akhirnya kita diundang untuk belajar sungguh bagaimana pentingnya memberi ruang untuk roh dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya omong kerja itu ya, kita habis gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita akhirnya ya terapin dalam kehidupan sehari-hari kita begitu. Ilustrasinya selalu perjalanan itu ya. Nah, ini teman-teman ya, konklusinya, kesimpulannya. Kita diundang untuk menjadikan doa sebagai ritme harian. Bukan ritme ruangan gitu ya, tapi sungguh-sungguh ritme harian. Sehingga roh Allah memiliki ruang dalam perguliran hidup sehari-hari kita. Setiap saat kita diajak terbuka padanya, menyadari dan merasakan hadirnya yang peduli dan terlibat dalam jerih lelah serta sukacita sehari-hari kita. Ini, kalau dalam bahasa Bapak Suci tadi, menemukan keindahan Tuhan, termasuk dalam pengalaman-pengalaman yang mungkin kegagalan, melakukan salah, dan lain sebagainya di situ. Ya. Bersama dan dalam Dialah kita menemukan kekuatan lebih untuk setiap perjalanan hidup kita. Bersama dengan Allah ketika kita memberi ruang bagi roh untuk tinggal dan bekerja, mengajari kita sesuatu hal, justru melalui realitas sehari-hari, disitulah kita boleh bertumbuh. Dan yang membuat ini semua tentu adalah roh Allah sendiri. Undangan kita adalah bekerja sama dengannya yang senantiasa sedia berjalan dengan kita. Itulah saudaraku terkasih, semoga membantu permenungan Anda sebagai komunitas pendoa itu ya, yang menyukai, yang mencintai doa dalam hidup sehari-hari. Dan semoga doa itu juga dialirkan dalam keseharian dan memberi nutrisi untuk setiap hal yang akan Anda alami, yang akan Anda hadapi, dan semoga diperteguh. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pastor Elis Handoko